Tuhan, ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Jadikan kami bejana hidup-Mu Tuhan. Penuhi kami terus-menerus dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadir atas pujian kami Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu hadir Tuhan. Bahkan memberkati setiap kami. Hati kami dipenuhkan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami menyerahkan hati, pikiran, dan perasaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Setiap kata dan kalimat Tuhan mampukan untuk memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di penghujung bulan ini kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan penyertaan, kekuatan, pembelaan, penghiburan, dan kasih anugerah sepanjang bulan ini. Dan kita sampai di penghujung bulan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya mirip dengan apa yang saya sampaikan sebulan yang lalu di ibadah sore juga. Tapi ini anggaplah bersambung begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau bulan yang lalu kita menyampaikan dengan tema hikmat di balik kesulitan-kesulitan. Dan hari ini Bapak Ibu judulnya adalah pencobaan iman dan hikmat. Bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan hidup kita dengan iman dan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita baca dulu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sampai yang ke-6 saja, mengingat waktu. Bapak Ibu, Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simak dengan teliti supaya kata demi kata kita mendapatkan hikmat dari Tuhan juga. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka
hal itu akan diberikan kepadanya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Ayat yang 5, tetapi apabila ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini surat Yakobus, ditulis oleh Yakobus, diletakkan di belakang Ibrani yang membahas panjang lebar tentang iman dan tentang kemurtatan. Bapak Ibu, ditulis oleh Yakobus saudara Yesus. Jadi bukan salah satu rasul, bukan salah satu murid, tetapi saudara Yesus. Dan surat ini Bapak Ibu sangat bagus ya. Surat ini ditulis dengan mengutip referensinya itu khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan sebagian mengutip juga dari kitab Amsal. Jadi dengan hikmat yang dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus, Yakobus menuliskan ini kepada siapa Bapak Ibu? Kepada jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu, tetapi juga kepada suku di perantauan, karena suku bangsa Israel Yahudi pada waktu itu sudah tersebar di perantauan, sebagian besar di perantauan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, dan Yakobus ini menuliskan ya, kalau kita baca dan cermati, Yakobus itu menuliskan di saat-saat jemaat Tuhan di Yerusalem mengalami aniaya. Jadi pada sekitar tahun 46 Masehi ya, 46 Masehi sekitar tahun itu, jadi tidak jauh dari pelayanan Tuhan Yesus, 46 sampai 49 Masehi, Yakobus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di perantauan. Tapi dia ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan beberapa tahun kemudian Yakobus juga mati sebagai martir. Ya, matinya juga sebagai martir setelah Stefanus dirajam batu. Jadi memang pada waktu itu jemaat Tuhan mengalami aniaya besar, Bapak Ibu, aniaya. Nah, hari ini pesannya kuat juga bahwa di dalam perikop ini ada 3 hal yang penting, yaitu pencobaan, iman, dan hikmat. Bapak Ibu, apa? Pencobaan, iman, dan hikmat. Mari kita pelajari satu-satu. Enter, klik. Yaitu tentang pencobaan. Pada ayat yang pertama, ayat yang kedua Bapak Ibu, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus di dalam konteks perikop ini adalah penderitaan, Bapak Ibu. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi berita baiknya, Yakobus itu menasihatkan dengan penghiburan yang luar biasa. Ya, mungkin dikutip dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Yakobus juga menuliskan begini, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah paradok yang sulit diterima oleh akal sehat. Paradok yang sulit sekali diterima oleh akal sehat kita. Bagaimana mungkin ketika kita di dalam keadaan kesulitan, di dalam kesedihan, di dalam pencobaan, penderitaan dan kesesakan, tapi Yohanes menasihatkan anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Ini paradok.
Dan itu diucapkan berkali-kali oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah yang dianiaya dan seterusnya. Paradok Bapak Ibu ini. Tapi ini firman Tuhan yang ditujukan kepada saudara dan saya dan kita semua. Dan bukankah Bapak Ibu kita semua juga sadar atau tidak hari ini saudara dan saya sedang mengalami juga namanya penderitaan. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang kelihatannya baik-baik saja. Tapi semua orang mengalami penderitaan. Saya tidak tahu, entah itu di ekonomi, entah itu di kesehatan, entah itu di keluarga, entah itu di masa depannya, entah itu di karirnya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa kita semua punya persoalan-persoalan. Dan saya bersyukur pujian hari ini menguatkan saya bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, kita tetap juga harus bersyukur kepada Tuhan. Tadi worship leader Ibu Rebecca juga menyampaikan, juga mengingatkan kepada kita. Dan ini sangat sulit sebenarnya secara manusia. Bagaimana tidak sulit? Dan Bapak Ibu sudah mempraktekkan sore hari ini. Bapak Ibu sudah mempraktekkan hari ini. Sore hari ini juga sebagian sudah mempraktekkan. Di mana tidak sulit ketika kita menghadapi rasa sakit mungkin. Tapi kita diminta oleh pemimpin pujian. Ya, melompat-lompat. Bersyukurlah kepada Tuhan dan seterusnya. Ini kan paradok Bapak Ibu. Tanggal tua kita disuruh lompat-lompat. Tanggal tua Bapak Ibu. Buat pegawai negeri ini udah krisis-krisisnya ya. Tunggu besok aja ya gajian. Besok tanggal merah ya. Tapi kita disuruh bersukacita, disuruh bergembira, tapi itu firman Tuhan. Sukacita, berbahagialah yang jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Dan Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu namanya tekanan dalam hidup itu tidak terelakkan. Saya ulangi Bapak Ibu, tekanan dalam hidup kita itu tidak terelakkan. Tapi hidup di dalam tekanan itu adalah pilihan. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, tekanan dalam hidup itu adalah konsekuensi, tidak terelakkan. Tetapi hidup di dalam tekanan itu adalah pilihan. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saudara hidup tidak boleh hidup di dalam tekanan masalah saudara, krisis yang saudara hadapi. Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu saudara semua memahami hal ini. Ya. Yakobus menasihatkan kepada kita, berbahagialah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh itu namanya jatuh tidak sengaja. Ya, tiba-tiba. Istri saya kemarin tiba-tiba terpeleset tidak tahu ternyata lantainya itu basah dan terpeleset jatuh. Dan ya agak sakit juga. Jatuhnya direncana enggak. Jadi kalau jatuh, namanya jatuh ya udah. Kemungkinan semua orang bisa. Bapak Ibu juga ada kemungkinan juga, ya, kemungkinan kita semua bisa juga, Bapak Ibu, jatuh ke dalam berbagai satu kondisi yang sebenarnya kita tidak inginkan itu, tetapi itu tidak terelakkan, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya merasakan pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Saya anak hamba Tuhan di pedesaan, saya anak pendeta di pedesaan. Kalau namanya pahit getir kehidupan, itu makanan saya. Jadi saya dibesarkan keluarga hamba Tuhan yang merintis tahun 72, itu baru merintis orang tua saya setelah punya anak 6. Ya. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan ketika di desa, itu kalau hidupnya hamba Tuhan itu, makanya kalau kita support
hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu nggak salah, ya, nggak salah. Karena saya tahu persis, saya mengalami persis bagaimana hidup sebagai seorang anak pendeta yang benar-benar mengalami penderitaan itu. Namanya nggak makan, itu bukan karena puasa. Memang nggak makan, memang nggak ada yang dimakan. Itu sudah sering. Dan tapi buktinya sampai hari ini saudara lihat saya baik-baik saja. Ya. Bapak Ibu, penderitaan demi penderitaan saya alami, ya. Tapi mujizat-mujizat Tuhan juga saya alami juga. Jadi itu adalah dua mata uang. Kalau tidak ada salib, tidak ada mahkota. Ya. Tidak ada derita, tidak ada kemuliaan. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya sekarang umurnya udah setengah abad, lebih 6 tahun. Jadi pahit getirnya kehidupan itu saya sudah mengalaminya. Ya, sudah mengalaminya Bapak Ibu sampai hari-hari ini. Bapak Ibu, pencobaan. Jadi kita nggak usah khawatir dengan pencobaan-pencobaan. Secara manusia ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Karena pencobaan-pencobaan itu yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Paulus itu menuliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, walaupun kadang-kadang sepertinya sudah tidak berdaya lagi, sepertinya dunia sudah runtuh, tapi saat-saat kritis itu Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kemenangan. Tinggal saudara beriman dan berhikmat kepada siapa. Bapak Ibu Saudara, itu nanti selanjutnya. Jadi kita nggak usah khawatir karena pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kadang-kadang kita baru sadar setelah kita melewati itu. Ini di sini ada Pak Rudi ya. Pak Rudi ini kalau saya minta kesaksiannya luar biasa. Melewati masa-masa yang sangat sulit. Ketika dioperasi matanya, ya saya nggak kontak sih sama Pak Rudi, tapi Pak Rudi hari ini pas kebetulan sore. Kalau tidak keberatan sih saya bisa minta kesaksian ya, gimana beliau melewati masa-masa sulit ya. Gimana Pak Rudi? Boleh nggak Pak Rudi? Ya, 3 menit saja, mungkin boleh kali. Iya, Pak Rudi ini saya dengar kesaksiannya luar biasa, karena saya dengar khotbahnya pertama saya nggak pernah lupa pada waktu Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat, raksasa yang besar itu. Nah, mungkin disiapkan mic-nya buat Pak Rudi. Maaf ya Pak Rudi ya. Pak Rudi ini pernah operasi mata dan juga pernah mengalami serangan sakit yang luar biasa. Dan sampai titik dia itu seolah-olah nggak kuat. Ya, seolah-olah nggak kuat menghadapi rasa sakit itu. Tapi Tuhan berikan pertolongan. Dia ada malaikat di dalam hidupnya. Malaikat itu salah satunya ya istrinya itu. Ya. Oke, silakan Pak Rudi. Mulai dari situ aja. Memang panjang, saya tahu kesaksiannya panjang. Tapi mungkin dari yang Bapak Rudi bisa sampaikan aja. Ya, baik, terima kasih Pak David. Sebelum Bapak Ibu, saya nggak nyangka sore hari ini sudah ada di atas mimbar. Mungkin bukan suatu kebetulan ya Pak David. Singkat aja, Bapak Ibu, jadi kurang lebih setahun yang lalu ya, saya tuh nggak menduga bahwa di awal tahun 2022 saya harus mengalami, mungkin di antara Bapak Ibu ada kenal namanya sakit lepas retina ya, atau ablasio retina. Jadi kalau retina itu bagian belakang mata, kalau lensa itu di depan. Waktu itu gejalanya itu saya hampir nggak bisa melihat Bapak Ibu. Jadi ada selaput, seperti ada lumut di mata saya, makin lama makin banyak di sebelah mata sebelah kiri saya. Itu cepat. Jadi saya nggak tahu waktu itu waktu Imlek ya, waktu Imlek tahun 2022
bulan Februari. Jadi saya harus dibawa ke JC Kadoya. Saya nggak nyangka besoknya itu harus operasi besar. Jadi operasi besar, saya harus melalui perawatan, dan saya nggak nyangka perawatannya itu cukup berat buat saya ya, karena posisinya saya harus tidur telungkup itu hampir 2 bulan, karena kondisi mata saya gitu ya Bapak Ibu. Waktu itu harapan saya sembuh gitu ya, tapi beberapa perawatan dokter, setiap bulan saya rutin kontrol, saya harus operasi yang kedua di bulan Juni 2022. Harapan saya akan pulih. Jadi saya operasi besar lagi, mata saya dioperasi, kembali lagi harapan saya ingin cepat sembuh. Gitu. Saya nggak nyangka beberapa bulan kemudian di Desember 2022 ya, saya harus operasi yang ketiga. Ya, operasi ketiga itu di awal Desember. Nah, Desember kan buat saya selama ini kan kalau Natal itu seneng gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pasca operasi yang ketiga itu justru di tanggal 24 Desember itu mungkin efek dari pengobatan ya, saya mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa, sakit sekali luar biasa. Sampai hari itu di tanggal 25 Desember yang saya harapannya pagi bisa ke gereja gitu ya, saya nggak bisa ya, dari pagi jam 3 pagi saya udah luar biasa sakit sekali, saya tahan sampai harus ke dokter, nggak pulih ya, sampai akhirnya saya harus menyerahkan ya udah, karena luar biasa sakit sekali ya. Saya udah ke dokter di JC Kadoya, saya nggak sembuh ya, saya ke Omni ya, waktu itu masih Omni bukan IMC, Alam Sutra, sampai saya harus masukin obat penenang yang luar biasa di atas morfin ya mungkin ya, karena saya udah nggak tahan lagi, kepala saya sakit luar biasa. Sebelum ke rumah sakit itu saya udah nyerahin ke istri saya, kalau Tuhan ambil hari ini saya harus bersyukur gitu. Itu sakit sekali kepala saya, nggak pernah saya alamin sebelumnya. Saya serahkan semuanya ke Tuhan. Ada dokter saraf waktu itu, beberapa suntikan di kepala saya. Puji Tuhan, saya sempat rawat inap semalam. Tuhan berikan kekuatan buat saya. Sampai hari ini kepala saya sehat, walaupun sebelah mata saya belum bisa melihat yang sempurna, tapi saya yakin yang percaya Tuhan pasti berikan pemulihan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Rudi, luar biasa Pak Rudi, makasih banyak. Pak Rudi sudah membagikan berkat buat Bapak Ibu Saudara, masa-masa yang sulit Tuhan tidak tinggalkan. Jadi keadaan itu Bapak Ibu tidak pernah menghancurkan iman saudara. Seharusnya, saya ulangi, keadaan itu tidak akan menghancurkan iman saudara. Keadaan itu netral, ya. Sakit penyakit itu netral sebenarnya. Tinggal respon kita terhadap persoalan itu, masalah itu. Jadi kesulitan itu adalah apa? Adalah keadaan, dan itu tidak akan pernah menggugurkan iman saudara. Kalau saudara tetap berpegang hikmat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian tadi luar biasa. Saya waktu dengar itu, saya bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Ya, di malam Natal harus berkeliling ke rumah sakit yang satu ke yang lainnya untuk mengatasi rasa sakit di kepalanya. Ya, Bapak Ibu, tapi ternyata bisa melewati semuanya itu. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya Yakobus menasihatkan kepada kita, jangan berbahagialah ketika kamu menghadapi pencobaan. Jalani saja, nanti ada jalan keluarnya. Ya, jalani saja, nanti ada jalan keluarnya, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama tentang pencobaan, ya, pencobaan. Jadi termasuk itu tadi, termasuk sakit penyakit itu adalah pencobaan. Walaupun pencobaan itu tidak selalu penderitaan, tidak selalu penyakit. Bahkan di dalam masa kelimpahan pun itu bisa menjadi pencobaan. Daud pada waktu di Sodom, dia dalam keadaan nyaman, dia menghadapi pencobaan dan dia jatuh juga. Tapi konteks yang kita baca hari ini adalah pencobaan yang berupa penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Lalu yang berikutnya, kebenaran yang kedua yang kita peroleh dari perikop ini adalah tentang iman. Jadi semua itu adalah ujian iman untuk kedewasaan rohani saudara dan saya. Tadi pagi saya mengikuti ibadah dan berkat luar biasa. Kalau tidak ada pengalaman-pengalaman yang kita peroleh, kita tidak bisa merasakan betapa kasihnya Tuhan, betapa pertolongan Tuhan, betapa Tuhan itu baik ketika justru setelah kita melewati persoalan-persoalan itu. Bapak Ibu Saudara. Jadi pada ayat yang ketiga, Bapak Ibu, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ujian, kesulitan, penderitaan yang saudara dan saya alami itu adalah tujuan Tuhan hanya satu, untuk memurnikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi semakin sempurna. Ya, kan dikatakan di sini, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan itu kerinduan Tuhan. Hendaklah kamu sempurna. Setelah melewati peristiwa-peristiwa itu, Tuhan proses saudara dan saya. Tuhan bentuk saudara dan saya. Siapapun itu sebenarnya, supaya kita menjadi sempurna. Bapak Ibu, walaupun saya berdiri di sini, saya berkata kepada saudara dan saya, Yakobus juga berkata dengan kerendahan hatinya pada ayat yang pertama, saya adalah hamba Tuhan. Dengan kerendahan hati, saya juga mengaku bahwa sekalipun saya berdiri di sini, saya juga sedang diproses oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita semua mengalami proses Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan itu ujian iman yang ditujukan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu paham nggak tentang iman itu? Kalau saya bertemu di jalan, ketemu orang di jalan, misalnya saya ketemu pekerja begitu, Pak, saudara, Bapak orang beriman bukan? Iya, saya orang beriman. Saya jalan lagi, lalu saya tanya, Bapak Ibu orang beriman bukan? Iya, saya orang beriman. Semua kalau ditanya orang beriman, Bapak Ibu. Dan kalau saya ditanya di ruangan ini, Bapak Ibu orang beriman bukan? Bapak Ibu orang beriman bukan? Orang beriman, pasti. Lalu saya tanya, kalau Bapak Ibu orang beriman, iman itu apa? Itu pertanyaan yang sama yang saya tanyakan kepada anak saya semalam waktu saya makan malam di satu tempat. Devi, iman itu apa? Dengan cepat Devina jawab, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak hafal. Tapi kemudian dia tanya, tapi maksudnya apa, Pak? Ya. Jadi iman itu bukan sekedar teks itu, bukan sekedar teks kita membaca itu. Sampai sekarang pun juga orang banyak yang gak paham tentang iman, Bapak Ibu. Iman itu apa? Gak tahu. Yang tahu hanya kalau sakit kamu harus beriman, pasti sembuh. Hanya itu. Kalau gak punya duit, kamu harus beriman, nanti ditolong oleh Tuhan. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, PR-nya buat Bapak Ibu, nanti baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Kalau kita ingin memahami satu ayat itu, Bapak Ibu baca pasal sebelumnya dan pasal setelahnya. Saudara akan jelas tentang iman. Iman itu apa? Itu akan sangat jelas. Dan Ibrani, penulis Ibrani itu menjelaskan dengan contoh-contoh para nabi, saksi-saksi iman sampai 40 ayat di pasal yang ke-11. Nanti PR Bapak Ibu sebelum tidur, Bapak Ibu baca. Supaya Bapak Ibu sampai sekarang Bapak Ibu nggak paham iman itu apa. Sederhananya, iman itu adalah percaya
Itu tapi tidak hanya sebatas percaya saja. Percaya kepada siapa? Dan percaya kepada apa? Bapak Ibu, kalau ditanya orang di luar juga percaya juga. Tapi percaya kepada siapa? Bapak Ibu percaya? Juga percaya. Tapi Bapak Ibu percaya kepada siapa? Percaya pada orang, percaya pada uang, percaya pada bos, percaya pada suami dan seterusnya. Itu hanya sebatas itu, ya. Tapi percaya yang dimaksud iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang lahir dari perawan Maria, yang mati, yang disalibkan di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Iman kita percaya semua serentetan itu. Kita percaya itu. Dan apa yang kita percayai, yaitu Dia mati untuk menebus kita. Untuk supaya kita mendapatkan janji, yaitu apa? Surga. Itu endingnya. Ya. Tapi itu kan belum terjadi Bapak Ibu. Ya. Saudara dan saya masih ada di bumi ini. Ya. Dan itu harus kita usahakan. Dengan apa? Saksi-saksi iman menjelaskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat seterusnya itu, Bapak Ibu, itu menjelaskan bagaimana saksi-saksi iman itu membuktikan Abraham, Henokh, kemudian Nuh, ya. Jadi di dalam iman itu ada kesetiaan, ada pengorbanan, ada pengharapan dan seterusnya. Itu dijelaskan panjang lebar. Dan iman ini sangat penting. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Rebeka. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan bertanya, masih adakah iman di bumi? Artinya apa? Iman ini penting buat saudara dan saya. Harus beriman yang benar. Bukan besar kecilnya iman, tapi yang penting adalah iman yang benar. Paham Bapak Ibu? Iman yang benar. Iman yang benar kepada siapa? Iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan beriman kepada yang lainnya. Ya, amin. Paham? Itulah iman percaya kita. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan faith, tapi juga berarti faithfulness. Ada kesetiaan untuk menanti janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, itu sebenarnya adalah ujian iman kita. Apakah kita sampai akhir hidup kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya pegang teguh itu Bapak Ibu. Karena saya semakin meyakini, semakin saya belajar, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya hidup bersama-sama dengan Tuhan, semakin saya meyakini itu, kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, jadi iman itu sangat penting ya Bapak Ibu. Tadi Ibu Rebeka sudah singgung. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 itu dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu Ibrani pasal 11 ayat yang 6. Orang tidak bisa menghadap Tuhan tanpa iman, Bapak Ibu, tanpa percaya pada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi iman itu penting, Bapak Ibu. Harus kita miliki dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana nanti caranya, Bapak Ibu? Kita ke poin yang ketiga dulu, yaitu tentang hikmat. Hikmat datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, sumber hikmat itu adalah Allah sendiri, ya, Tuhan sendiri. Kalau kita punya iman tapi nggak ada hikmat, Bapak Ibu, nggak lengkap, ya.
Walaupun memang waktu Tuhan Yesus berkata, adakah iman? Tapi kelengkapannya justru di iman itu ada hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Berapa banyak orang yang tergelincir karena imannya kuat, tetapi tidak berhikmat. Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Tadi kalau tadi misalnya Yakobus 1 tadi ayat 2, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai penderitaan atau pencobaan. Ya, karena itu kalau tidak ada hikmat, ya, menafsirkannya salah Bapak Ibu. Menafsirkannya, oh berarti kita harus hidup sengsara, harus menderita. Ya udah, kalau gitu saya harus menderita. Kalau ke gereja, kalau biasanya pakai motor, sekarang jalan kaki aja. Ya, itu bukan itu namanya menderita. Kalau dulu jalan kaki, ya biar menggenapi firman Tuhan seperti ini, ya, bahwa kita harus menderita. Yang biasanya jalan, merangkak saja ke gereja, itu juga nggak benar juga. Jadi kita nggak mencari-cari penderitaan, Bapak Ibu. Itu ya. Nah itu harus ada hikmat kita. Kita harus berhikmat. Ya, jadi menghadapi pencobaan harus dengan iman, lalu juga dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang konyol juga. Ketika sakit, ya udah beriman saja, nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit, udah di rumah saja, nanti Tuhan tolong. Bapak Ibu, itu bisa, Bapak Ibu. Tapi kan kita diberi hikmat Tuhan. Dokter juga ada, itu juga seizin Tuhan juga. Diberi hikmat, diberi kepandaian Tuhan. Jadi kita harus berhikmat juga. Ketika kita sakit, ya kita juga harus introspeksi diri. Kita harus minta hikmat Tuhan. Harus bagaimana saya ini, itu harus minta hikmat Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus minta hikmat kepada Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Dan kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan itu tidak membangkit-bangkitkan. Artinya begini, ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan itu bisa dipercaya. Dia tidak membangkit-bangkitkan, ya. Dia akan memberi dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, Bapak Ibu. Dan kita harus percaya itu dengan iman. Misalnya saya minta tolong Pak Victor, ya. Pak Victor, tolong dong bantu saya, ya. Bantu saya misalnya untuk mempromosikan kegiatan misi gereja kita gitu. Saya minta tolong Pak Victor. Nah, minta tolong itu harus percaya juga bahwa Pak Victor bisa melakukan ini. Ya, bisa melakukan ini. Jangan kita sendiri yang setelah minta tolong lalu kita nggak mungkin lah Pak Victor, nggak mungkin bisa. Gitu. Enggak begitu. Minta kepada Tuhan dengan yakin, itu pasrah kepada Tuhan bahwa Dia mampu menolong kita. Mampu menolong persoalan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ketika menghadapi persoalan, kita harus menghadapinya dengan iman dan hikmat. Ya, iman dan hikmat. Hikmat itu bermula dari rasa takut akan Tuhan. Hikmat itu bermula dari rasa takut akan Tuhan. Salomo itu cerita yang sangat inspirasi mengenai hikmat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen belajar supaya lebih semakin bijaksana dan berhikmat, baca saja Amsal. Ya, Bapak Ibu akan ditambahkan hikmat. Jadi hikmat itu adalah Bapak Ibu kesadaran atas keterbatasan kemampuan kita dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Itu apa ya? Pengetahuan kita yang kita terapkan menurut pimpinan Tuhan dengan cara yang tepat dan saat yang tepat. Itu namanya hikmat. Ya, pengetahuan kita, ya, knowledge kita, keterampilan kita dengan pimpinan Tuhan yang dilakukan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Bapak Ibu, pada waktu saya menghadapi istri saya sakit, itu masa krisis juga. Bagaimana saya harus bertindak? Bapak Ibu, jam hari Sabtu
Sabtu malam Bapak Ibu, istri saya sakit dan harus bertindak karena kesakitan, dan saya ke rumah sakit dan ke dokter, lalu diambil tindakan oleh dokter. Saya pikir Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan-tindakan kita pun itu juga kalau kita ada di dalam Tuhan, itu kita percayai bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Sampai saudara ada hari ini pun sebenarnya karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau bukan campur tangan Tuhan dan dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin ceritanya akan lain. Di musik saya undang untuk ke atas, ceritanya akan beda. Mungkin saudara nggak ada di tempat ini. Justru karena saudara ada di tempat ini karena campur tangan Tuhan. Saya bisa melayani sampai hari ini karena Tuhan juga. Saya bisa ada sampai hari ini juga karena kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Selidiki Aku. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam iman? Supaya kita hidup di dalam iman dan hikmat. Penuhi hati, perasaan, dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Saya ulangi, penuhi hati, pikiran, dan perasaan kita dengan firman. Dan firman itu hidup. Firman itu akan mengerjakan kehidupan saudara. Pada saat-saat yang tepat dia akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Firman itu hidup di dalam kehidupan saudara. Mari kita penuhi hidup kita dengan firman. Yang kedua Bapak Ibu, kita terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Bertumbuh itu ditandai dengan apa? Dengan kita semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin aktif di dalam pelayanan. Keterlibatan kita di dalam komunitas, di dalam pelayanan semakin hari semakin bagus. Itu namanya pertumbuhan dan perkembangan. Bapak Ibu, kedewasaan rohani kita semakin berubah. Maka hikmat, iman dan hikmat itu akan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Saudara akan diberikan kecakapan untuk mengatasi persoalan-persoalan dan penderitaan-penderitaan yang mungkin ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, tundukkan kepala. Selidiki aku. Haleluya, haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.